Dan yang paling menarik lagi, di sini ada satu buah saklar yang dimana saklar ini berfungsi untuk menyalakan lampu eksternal yang ada di dalam kap mesin, teman-teman. Nih, dia pengapiannya sepertinya langsung ke aki ya, hanya saja dipasangi saklar. Jadi bila mana mobil ini terkendala di malam hari dan kita kurang penerangan, kita tinggal pencet saklar yang ada di sini, teman-teman tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di channel YouTube-nya Padepokan DS Custom. Kali ini di hadapan saya ada satu unit atau satu ekor kebawa blazer DOHC tahun 1998. Ini punya konsumen yang sekarang sedang diservis di bengkel kita ya. Daripada lama-lama, kita lihat apa saja yang sedang dikerjakan. Oke, kita mulai dari depan dulu. Kita lihat dari depan. Seperti biasa narasumber kita tanya-tanya ke Om Uwen. Om Uwen, siap. Bagaimana ini Om Uwen? Kenapa mobilnya bisa seperti ini? Bisa dijelasin? Ini mobil dia pengen rubah lampunya pakai mata sipit. Pakai mata sipit. Oh, tadinya yang belum ya Om Uwen? Jadi si apronnya kita ganti yang 99 sampai 2002. Keren. Jadi udah nggak mau pakai mata belo ini teh. Mau di-upgrade ke 2001 sampai 2002 kan mata sipit gini. Jadi si lampunya kayak mana lah? Ya pastilah owner pada tahu kalau mata sipit gimana. Ya, kayak Montera mungkin. Gitu. Jadi si apronnya kita ganti. Ini yang bekasnya ini. Coba lihat. Ini yang bekasnya nih. Ini apa namanya Om Wen? Apron. Apron. Teman-teman ya, semacam tatakan ya. Dah. Semacam tatakan dari grill atas. Ininya juga diganti Om. Diganti semua ini. Oh, pokoknya jadi ini diganti sepaket, semua. Ya? Alasan diganti kenapa? Orangnya pengen apa? Tahun muda gitu Om. Oh, tahun. Tampilannya gitu. Tapi sebelumnya memang masuk juga Om. Kalau masuk. Pakai apron yang DOHC bawaannya. Enggak, itu harus ngerubah dudukan ininya harus intinya dicowak gitu Om. Oke. Nah, kita coba lihat ke bagian mesinnya dulu Om Wen. Siap Om. Yuk, di bagian mesin ada perubahan nggak Om? Kalau di bagian mesin ini enggak ada Om, cuma ini kan dulunya pakai win, suruh dicopot sama ownernya itu tuh winnya itu Om. Oh, pakai win, dicopot. Oh iya. Berarti alternatornya juga diganti dong? Enggak Om, cuma si bawaan. bawaan. Cuman kapasitas kapasitas akinya juga udah gede, ini pakai 80. Oh, ini yang 80. Berarti kalau winsnya dicopot, akinya diganti juga? Enggak. Masih sama ya? Oke, itu kan itu edukasi lagi ya. Ini dipakein apa nih Om Wen? Itu peredam Om. Peredam. Ya? Kalau ini biar nggak masuk angin ke dalam. Oke, jadi sejauh ini perubahan di mobil ini cuma di bagian apronnya saja. Tidak ada yang menyangkut pautkan dengan mesin ya Om Wen. Enggak Om. Oke, siap Om Wen. Iya, terima kasih Om. Yuk sama-sama. Kita coba lihat detailnya teman-teman ya. Kita mulai dari bagian eksterior dulu deh. Bagian eksterior mobil DOHC tahun 2000-an ke bawah ini kurang lebih seperti ini teman-teman. Di belakang sini terdapat satu buah bumper yang sudah dimodifikasi instalasi anhang ya. Jadi ini mobil bisa buat ngederek nih teman-teman. Keren-keren ya. Panceg kalau kata Sundanya mak tuh. Bumpernya ini menggunakan aksesoris dari ARB 4x4 ya. Jadi ini include juga atau divariasikan dengan model ARB yang 4x4 aksesoris. Jadi selain bisa ngederek anhang, di sini juga bisa ngederek mobil-mobil yang lain, mungkin bisa ngederek mobil yang mogok dan lain sebagainya ya. Kita lihat ke bagian sini, ini mungkin tadinya difungsikan untuk dudukan antena ya. Cuman ini sudah tidak ada antenanya teman-teman. Kemudian seperti biasa di DOHC tahun 2000-an ke bawah ini sudah terdapat atau sudah diinstalasi dengan wiper bawaannya ya. Dan ini masih orisinil. Oke. Di sini juga terdapat satu buah deflekta, di mana deflekta ini berfungsi untuk pertama aksesoris ya,
Kemudian yang kedua juga berfungsi untuk menahan dari panas yang berlebih dari luar menuju dalam kabin. Oke, seperti ini kurang lebih. Di bagian atas ini terdapat satu set roof rack bawaan dari Opel Blazer tahun 2000-an ke bawah. Oke, seperti ini, lampunya juga masih orisinil. Kemudian kita coba lihat di bagian kaki-kaki. Di bagian kaki-kaki ini, mobil ini menggunakan ban Bridgestone light truck ya. Wow, ini biasanya dipakai buat semi-semi truck nih. Ini udah keren, ukurannya 30 kali 9,5 teman-teman. Dibalut dengan ring yang berukuran 15 teman-teman ya. Oke, ring 15. Oke, dan di sini velgnya ini mungkin velg bawaan dari Opel Blazer juga ya, tapi ini sudah yang kembangnya itu menonjol keluar. Biasanya yang Opel Blazer tahun lama atau tahun lawas, kembangnya itu menonjol ke dalam, kalau enggak yang berjenis seperti velg kaleng ya, tapi ini sudah menonjol keluar. Wow, keren teman-teman. Ini juga ada logo atau emblem dari bawaan Opel Blazer itu sendiri ya. Kemudian di sebelah sini terdapat satu set atau satu pasang footstep yang dimana ini adalah bawaan asli dari mobil Opel Blazer ini ya. Oh, di sini ini biasanya bahannya dari busa teman-teman. Tuh, ini busa nih dalamannya nih. Oke, sejauh ini mobil ini terbilang bagus dari segi bodi, belum ada yang lecet-lecet, belum ada yang penyok-penyok ya. Dan kita lihat di bagian interior belakang dulu teman-teman. Oke, hati-hati. Nah, di sini terdapat backlighting yang dimana backlighting ini menyerupai backlighting bawaan Opel Blazer Montera yang SOHC. Karena di sini sama desainnya sama ya dengan Opel Blazer Montera, di mana backlighting tersebut dibalut dengan kain-kain bludru teman-teman. Hanya saja yang menjadi pembeda itu dari warna handle-nya ini. Biasanya Montera itu warnanya krem ya. Kalau DOHC yang dibalut seperti ini biasanya warnanya dia abu-abu tua teman-teman. Oke, kita lihat ke bagian dalamnya. Di bagian jok sini ada dua buah jok, dua set, dimana jok yang paling kiri ini diperuntukkan untuk penumpang berjumlah 2 orang, dan jok yang paling kanan itu diperuntukkan untuk penumpang berjumlah 1 orang teman-teman. Dan biasanya di sini juga sudah dilengkapi dengan seat belt. Nah, ini seat beltnya satu ya di penumpang ini. Kemudian di situ juga ada satu lagi. Kita coba lihat penyangganya. Nah, ini penyangga atau penahan seat beltnya ya teman-teman. Sejauh ini masih bagus ya. Kita lihat di bagian kokpitnya juga masih orisinil dari Opel Blazer bawaannya ya, DOHC ini. Kemudian kita lihat ke bagian belakang. Ini ada ban serepnya teman-teman. Jadi ban serepnya nggak disimpan di bawah ya, dia disimpan di bagasi bagian belakang. Kemudian di bagian belakang itu sudah ada sensor atau pemanas. Ketika hujan dia berfungsi untuk memanaskan air atau embun ya teman-teman, supaya di bagian belakang itu kita masih bisa ngelihat. Oke, di bagian atas ini sangat-sangat orisinil, termasuk plafonnya juga sepertinya masih bawaan, dan dari handle-handlenya pun sudah dibalut dengan semi kulit teman-teman. Oh ya, kita coba lihat di bagian depan pengemudi. Oke, nah ini di bagian depan pengemudi kurang lebih seperti ini ya. Aduh, mohon maaf saya nggak bisa masuk. Untuk bagian dashboard ini sudah dibalut dengan semi kulit ya teman-teman. Kemudian di bagian konsol box juga sama, sudah dibalut. Dan di bagian joknya pun sama, termasuk di bagian setir teman-teman tuh.
Hanya saja seperti yang bisa kita lihat di bagian setir itu covernya sedang dibuka, mungkin ada perbaikan ya. Oke, kurang lebih seperti itu interior dalamannya. Dan yang terakhir kita coba lihat di bagian mesin, teman-teman. Bagian mesin ini masih sangat kering, masih sangat kinclong ya. Reservoirnya juga ini sepertinya jarang pakai air keran atau air sumur. Ini kelihatannya yang punya sering pakai air coolant ya, air radiator coolant. Di sini juga masih terdapat satu set master rem atas, dan ini sepertinya terlihat baru teman-teman. Dari warna kita coba lihat, ini sepertinya baru diganti ya. Master rem juga masih orisinil, kemudian wadah oli power steering masih bawaan aslinya ya. Dan seperti biasa ICM selalu terpasang di bagian kiri sini teman-teman. Akan tetapi ini sudah dilengkapi dengan heatsink, di mana fungsi heatsink ini untuk mendinginkan dari fungsi ICM itu sendiri teman-teman ya. Angoners biasanya suka ngakalin ICM dipakein heatsink, kemudian dipakein odol supaya lebih dingin ya. Itu mitos atau faktanya kemungkinan besar terjadi di grup juga ya teman-teman. Banyak yang sharing akan hal itu. Oke, kita coba lihat di bagian atasnya. Ini tidak dilengkapi dengan peredam, dan tetapi warnanya juga sepertinya masih orisinil ya. Dan yang terakhir di bagian mesin ini terdapat satu set peredam yang sudah diinstalasi oleh pemiliknya, yang dimana berfungsi untuk mendinginkan atau agar menghindari panas mesin yang berlebih menuju ke tabung dari AC teman-teman tuh. Dan yang paling menarik, tatakan koilnya juga sudah dipindahkan ke atas sini karena untuk memudahkan pengguna dan mekanik untuk mengecek pengapian ya, bila mana terjadi masalah pada mobil ini teman-teman. Oke, yang menarik juga ini ada satu buah klakson, di mana klakson ini sepertinya bukan klakson bawaan ya, atau mungkin klakson eksternal yang bertipe TOA ya. Ini mungkin buat manggil-manggil orang yang ada di jalan, atau nggak tahu lah peruntukannya teman-teman. Dan yang paling menarik lagi, di sini ada satu buah saklar, yang dimana saklar ini berfungsi untuk menyalakan lampu eksternal yang ada di dalam kabin, yang ada di dalam kap mesin teman-teman nih. Dia pengapiannya sepertinya langsung ke aki ya, hanya saja dipasangi saklar. Jadi bila mana mobil ini terkendala di malam hari dan kita kurang penerangan, kita tinggal pencet saklar yang ada di sini teman-teman tuh. Ini sudah dilengkapi dengan lampu LED eksternal. Oke, mungkin seperti itu teman-teman review singkat kali ini di bengkel Padepokan DS Custom. Mudah-mudahan informasi yang kita sampaikan bermanfaat ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like, share, and subscribe.